Siapa yang tak mengenal bambu runcing? Alat ini menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Saat masa penjajahan, bambu runcing menjadi salah satu senjata andalan para pejuang Indonesia dalam melawan penjajah. Padahal pada masa itu, kekuatan para pejuang Indonesia bisa dibilang kalah telak dengan para musuh Belanda maupun Jepang. Nyatanya, ada pasukan yang hanya bersenjata bambu runcing, tetapi untuk pertempuran jarak dekat dan pada perang gerilya. Ada kalanya, dengan jumlah pasukan yang besar, akan efektif melawan tentara yang menggunakan senjata api dan pisau. Tetapi tentu saja, kalau semua pasukan hanya bermodalkan bambu runcing, sama saja dengan mengirim nyawa secara cuma-cuma kepada musuh. Jadi, stigma di masyarakat, yang mengatakan bahwa, Indonesia merdeka hanya dengan mengandalkan bambu runcing, tidak sepenuhnya tepat. Jika hanya menggunakan bambu runcing, tentu tentara Indonesia sudah ditelan mentah-mentah oleh tentara sekutu dan Jepang. Para pemuda yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar, sudah dilengkapi dengan senjata api yang canggih, sehingga cukup mampu mengimbangi kekuatan tentara sekutu. Senjata-senjata tersebut diperoleh dari hasil rampasan perang, dan sebagian lagi diselundupkan dari Singapura. Dalam perkembangannya, pasca perjanjian Renville tahun 1947, bisnis jual-beli senjata api kian marak dilakukan di garis demarkasi. Bisnis gelap ini, justru melibatkan oknum tentara Inggris maupun tentara Belanda. Mereka menukarnya dengan uang, kopi, teh, dan kina. Termasuk para wanita pekerja seks di rumah bordil, yang sehari-harinya sering berinteraksi dengan polisi kolonial turut berperan besar dalam praktik penyelundupan senjata. Para pejuang pro-republik, banyak menggunakan senapan milik Jepang atau merampas senapan-senapan, milik pasukan Belanda sepeninggalan sekutu yang banyak tersimpan. Yang paling banyak menggunakan senapan, tentu saja para tentara reguler, sisanya milisi bersenjata yang berada di daerah konflik. Para pejuang Indonesia juga memiliki banyak penembak jitu. Mereka bergerilya di atas pohon atau bukit, dan menembaki rombongan tentara sekutu yang melintas. Selain senjata api, para pejuang juga turut merampas kendaraan militer, seperti tank dan panser untuk memberikan perlawanan yang mumpuni. Para pejuang kemerdekaan juga terkenal terampil dalam merakit bom. Serangan bom-bom tersebut, menjadi neraka kematian bagi iring-iringan tentara sekutu, yang sedang melintas di jalan raya maupun rel kereta api. Dengan penjelasan ini, maka jelaslah bahwa, para pejuang kemerdekaan Indonesia adalah para petarung yang cerdas, terampil dan pemberani. Jikapun ada yang memakai bambu runcing, kemungkinan besar adalah laskar-laskar rakyat yang sering menyergap konvoi perbekalan ataupun para tentara Belanda.